Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 18. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Keluaran 18, Yitro mengunjungi Musa, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun, dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan, yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan, yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu, bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa, dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu,
maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Makna Kitab Keluaran pasal 18, menceritakan kedatangan Yitro, mertua Musa, yang mengunjungi Musa di padang gurun. Ia melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dan memberi nasihat penting tentang kepemimpinan. Berikut makna-maknanya. 1. Pentingnya dukungan keluarga, ayat 1-6. Yitro membawa kembali Zipora, istri Musa, dan kedua anak Musa kepada Musa. Maknanya adalah, walaupun Musa adalah pemimpin besar, keluarga tetap penting dalam hidupnya. 2. Bersaksi tentang perbuatan Tuhan, ayat 7-12. Musa menceritakan kepada Yitro bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Yitro memuji Tuhan. Maknanya adalah, kita perlu menceritakan karya Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat memuliakan Tuhan. 3. Mengakui kebesaran Tuhan, ayat 11 dan 12. Yitro berkata bahwa sekarang ia tahu Tuhan lebih besar dari semua Allah. Maknanya adalah, mujizat dan pertolongan Tuhan membuat orang mengakui kebesarannya. 4. Pemimpin tidak bisa bekerja sendiri, ayat 13 ayat 18. Musa mengadili semua perkara bangsa Israel sendirian dari pagi sampai malam. Yitro melihat itu terlalu berat. Maknanya adalah, dalam pelayanan atau pekerjaan, beban tidak boleh dipikul sendirian. 5. Pentingnya membagi tanggung jawab, ayat 19-22. Yitro menyarankan Musa memilih pemimpin atas 1.000, 100, 50, dan 10 orang. Maknanya adalah, delegasi tugas membuat pekerjaan lebih efektif dan tidak melelahkan. 6. Pemimpin harus memilih orang yang berkarakter, ayat 21. Pemimpin yang dipilih harus orang yang takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan tidak serakah. Maknanya adalah, pemimpinan yang baik dibangun di atas karakter yang benar. 7. Kerendahan hati untuk menerima nasihat, ayat 23-27. Musa mendengarkan nasihat Yitro dan melakukannya. Maknanya adalah, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mau menerima nasihat dari orang lain. Inti makna Keluaran 18 adalah, pentingnya bersaksi tentang karya Tuhan. Pemimpin tidak boleh bekerja sendiri. Delegasi dan kerjasama membuat pelayanan lebih baik. Pemimpin harus rendah hati dan memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.